Saudara-saudari, salam. Hari ini kita mulai doa renungan pagi. Hari ini kita membahas kitab Lukas pasal 9, satu pasal yang sangat panjang ayatnya. Lukas menulisnya dengan panjang. Lewat pasal ini kita melihat bagaimana petunjuk Tuhan bagi kita. Di pasal 8, Yesus melatih para murid-muridnya. Melatih mereka. Pada masa itu masih dalam peperangan rohani. Murid-murid dalam peperangan rohani, mereka dilatih. Yesus terus melatih mereka. Saya memberi tema hari ini, berjalan dalam kerajaan Allah, jangan menoleh ke belakang. Kita sebagai anak-anak Allah, kita sendiri diselamatkan. Kita sebagai anak-anak Allah, kita harus berjalan pada kerajaan Allah. Jangan menoleh ke belakang. Di pasal ini, di ayat yang terakhir, Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini adalah titik utama di pasal ini. Saya membagi pasal ini subtema 4 bagian. Di ayat subtema pertama sampai dengan 17 menerima kerajaan Allah sebagai berkat di seluruh daerah. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Tuhan memberi mereka tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan, menyembuhkan penyakit-penyakit. Kita mengikuti Tuhan sebagai murid Tuhan. Tuhan telah memberi kita tenaga dan kuasa. Kuasa dari anak Allah dan kekuatannya, yaitu apa yang Yesus kerjakan, kita bisa kerjakan juga. Ya, kita memang harus menjadi orang yang sepadan. Bukan karena kita berdiri satu karena kedudukan atau kita punya jabatan, jadi kita melakukan seenaknya. Kita berdiri di dalam apa yang Tuhan berikan menurut kesukaan kita sebagai muridnya Tuhan, yaitu sebagai being dari anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah dan sebagai murid-murid, sebagai anak-anak Allah dan sebagai murid-muridnya Tuhan, kita bukan dengan pekerjaan menunjukkan akan kemuliaan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Allah, kerajaan Allah, kita mempunyai kuasa. Tetapi kita jangan menggunakan tenaga dan kuasa ini untuk mencapai tujuan
demi diri sendiri. Untuk menuju tujuan yang rusak diri. Silakan untuk melihat apa yang untuk mengikuti ibadah yang di jam 10.30 di online, tentang apa yang dimaksud yang rusak. Yesus memanggil 12 muridnya dan memberi tenaga dan kuasa bagi mereka. Mereka menggunakan kuasa dan tenaga ini, tetapi dia tidak mau menggunakan tenaga dan kuasa ini untuk di pihak yang merusak diri sendiri, dan menggunakan kuasa ini untuk mendapatkan kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Maka di sini dikatakan janganlah menoleh ke belakang. Tuhan memberi saya akan kuasa penyembuhan. Tapi sekarang gereja kita masuk dalam dalamnya being, seperti sifat. Kita tidak menggunakan untuk mencari tujuan demi diri sendiri, seperti yang untuk mendapatkan keuntungan sendiri, seperti dikatakan ini Pastor Joshua 611, mereka sangat lihai untuk kesembuhan. Kita tidak mau, janganlah menggunakan tenaga dan kuasa ini untuk mencapai kepentingan diri sendiri. Tetapi kita menggunakan tenaga kuasa ini untuk membentuk kehidupan dan tujuan untuk menghidupkan sebagai anak-anak Allah. Agar semua menggunakan semuanya ini dikembangkan dan menjadi berkat bagi orang lain. Menerima panggilan surgawi sebagai menjadi memberkati seluruh bagi orang lain. Kita menerima kuasa kerajaan surga untuk memberkati orang lain, bukan dengan menggunakan kuasa ini membebaskan orang, menyembuhkan orang, mengusir setan. Mereka dibebaskan, kemudian mereka pulang datang untuk memuji, memuliakan, maka kamu akan bergembira. Tidak demikian. Kita harus menyembuhkan itu menjadi salah satu dari sifat kerohanian kita. Maka sekarang kita tidak ada untuk center kesembuhan. Kita menggunakannya pada waktu saat ibadah, atau menggunakan pada saat kita lagi berbincang-bincang dengan orang lain secara alami. Dan lagi pula sejak dari awal kita sampai sekarang kita tidak menerima bayaran. Karena karunia ini kita mendapatkannya dan dengan sia-sia, maka kita pun memberi dengan sia-sia.
Maka ada orang yang karena kesembuhan mereka disembuhkan, mereka memberikan offering. Saya menyembuhkan orang lain, mereka mau berterima kasih dia mau mengundang saya makan, tetapi saya bilang saya yang mengundang kamu lebih baik daripada itu. Saya tidak menerima undangan orang lain, jamuan orang lain. Demikian juga saya mengajar Pastor Deborah, dan saya juga bersyukur Pastor Deborah juga menolak. Karena kita mudah ada kelemahan, mudah serakah, tamak untuk makan. Aku bisa menangkan, murid-muridku juga bisa menangkan. Demikian juga muridnya Pastor Deborah, mereka juga menang. Tidak boleh, karena orang mudah lemah. Kita banyak yang tidak sanggup, banyak kelemahan. Kita harus menang di tempat-tempat tertentu. Jangan mengira kita sudah menangkan. Sesungguhnya kita dalam keberontakan kita bisa menangkan. Jadi baik mereka yang datang dari awal daripada kita, orang yang datang untuk menerima mau didoain profetik atau di kesembuhan, kita tidak menerima bayaran. Maka demikianlah kita bisa berkembang dan juga dibentuk oleh Tuhan. Kalau dari awal kita menerima uang, kita akan berubah. Kita lemah, karena kita mudah lemah terjatuh. Ayat ketiga sampai dengan ke-6, Yesus mengajar bagaimana pada murid-muridnya untuk melakukannya. Saya tidak banyak mengajar. Mereka pergi ke segala daerah untuk memberitakan Injil. Kemudian pada saat mereka mengelilingi, mereka memberitakan Injil, Herodes juga di situ terpengaruh. Pada saat Herodes mendengar segala sesuatu atas kesembuhan dan pengusiran setan-setan dari muridnya Yesus, maka Herodes juga bertanya, siapakah orang ini? Siapakah gerangan orang ini? Menerima kuasa dan tenaga kerajaan surga sebagai berkat di segala tempat. Lukas dengan menjadikan satu dengan 5 roti 2 ikan ini, di sini Lukas menjelaskan dengan tegas bahwa Yesus dalam pelayanannya sudah masuk dalam 3,5 tahun. Yesus telah memberikan tenaga dan kuasanya kepada muridnya untuk memberitakan Injil di segala daerah, segala tempat. Di sini Lukas melukiskan keadaannya. Yaitu sekembalinya murid-murid menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka menyingkir di sebuah kota, pergi ke Betsaida. Orang berkata, Yesus ini sangat lihai, sangat punya kuasa dan kekuatan. Murid-muridnya juga demikian. Jadi mereka diam-diam mengikuti Yesus. Yesus diam-diam pergi, tetapi mereka juga diam-diam mengikuti Yesus. Yesus menerima mereka dan berkata tentang kerajaan Allah.
Pengajaran mereka menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan sehingga mereka terkenal. Sehingga banyak orang mengikuti Yesus dan Yesus pun menerima mereka. Yesus tidak mengusir orang-orang ini pergi dan menerima mereka, yaitu untuk memuaskan keperluan mereka sebagai menjadi berkat bagi mereka. Di sini kita melihat mujizat memberi makan 5.000 orang. Apa tujuan bagi Lukas? Yaitu setiap orang yang datang pada Yesus, Yesus menerima dan mengajar tentang kerajaan Allah, menyembuhkan orang yang memerlukan kesembuhan, yaitu melayani mereka. Kemudian hampir malam, tidak banyak orang di situ tidak mempunyai makanan. Kita melihat di pasal 13, Ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Yesus mau menyuruh agar murid-muridnya memberi mereka makan. Ya, di sini murid harus menjadikan berkat bagi semua orang. Yesus, murid-muridnya punya tenaga dan kuasa. Bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir setan, mengajar kerajaan Allah, tetapi baik jiwa dan raga mereka pun harus dipuaskan. Maka Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Murid-murid menjadi berkat di seluruh tempat. Tapi iman mereka belum sampai di sini. Yesus berkata demikian sesungguhnya untuk menguji mereka, tujuannya agar mereka tahu mereka mempunyai tenaga dan kuasa, tapi mereka ragu. Maka Yesus menyuruh mereka untuk berkumpul dan duduk, dan murid-muridnya melakukan dan menyuruhkan semua orang yang di situ duduk. Di situ murid-muridnya bisa menghitung berapa orang, yaitu kira-kira 50 orang sekelompok, sebaris-sebaris. Muridnya sangat paham karena mereka memiliki 5 roti dan 2 ikan. Jadi sebaris-sebaris kayak sekitar 50 sekelompok. Jadi mereka tahu kira-kira berapa orang di situ, sekitar kira-kira 5.000 orang di situ. Lalu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan. Ia menengadah ke langit. Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, mengenadah ke langit. Di sini menjelaskan, melambangkan satu yaitu mengucapkan berkat, memecah-mecahkan roti, kemudian memberikan kepada murid-muridnya. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan. Ia menengadah ke langit. Ini ia melakukan ini, yaitu menjelaskan ia mengucapkan berkat, memecahkan roti dan memberikan kepada murid-muridnya. Apa yang ia kerjakan, yaitu agar diberitahukan kepada muridnya bahwa segala tenaga kuasa itu datang dari Allah. Allah Bapa Surgawi bisa menyediakan di padang gurun, dari batu mengeluarkan air, dan juga mendatangkan manah dan burung puyuh.
Dia yang sanggup memuaskan dan keperluan setiap orang. Kita mengambil kuasa dan tenaga itu, kita memandang pada Tuhan. 5 roti 2 ikan dipecah-pecahkan, kemudian diberikan kepada muridnya dan dibagi-bagikan kepada orang banyak. Kuasa dan tenaga memberkati seluruh bumi. Setiap orang dikenyangkan. Kita harus mempunyai hidup yang demikian. Tuhan telah memberikan ini kehidupan ini bagi kita. Kita berhubungan dengan Tuhan, maka mujizat pun akan terjadi. Di subtema yang kedua, ayat 18 sampai dengan 36, mengikuti anak Allah, memberitakan kerajaan Allah. Di subtema pertama, menerima panggilan surgawi, memberkati seluruh bumi. Bagaimana kita memberkatinya? Kita dengan mengikuti anak Allah. Di sini kita melihat bagaimana akan pengakuan dari Petrus. Pada suatu kali waktu Yesus berdoa, datanglah muridnya bertanya kepadanya tentang, Yesus bertanya kepada muridnya, siapakah aku? Maka Petrus menjawab, Mesias dari anak Allah. Yesus adalah Kristus. Kita jangan menggunakan tahu Kristus adalah Allah, kita jangan hanya membiarkannya demikian saja. Ini pas Simo yang sering memperingatkan saya, kita harus aku harus merendahkan diri. Jangan saya menerbitkan buku, kaum laki-laki pulanglah, janganlah sombong akan itu. Semua itu bagi saya menulis itu agar jangan menyombongkan diri, karena saya tahu itu sangat membawakan faedah bagi diri saya sendiri. Maka Simo menyuruh saya untuk tidak menyombongkan, memperingatkan saya janganlah sombong. Petrus berkata, jawab Petrus, ialah Mesias dari anak Allah. Kemudian Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitakan hal itu kepada siapapun. Dan tapi di sini Yesus juga berkata lagi, kepada mereka, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh ketua tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Dan juga setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan dan merugikan dirinya sendiri? Yesus berkata dengan tegas, sebab barang siapa malu karena aku, karena perkatakan anak manusia juga akan malu karena orang itu. Di sini Yesus dengan tegas mengatakan, barang siapa mau mengikuti aku, haruslah ia setiap hari memikul salibnya. Bukan 1 hari, 2 hari, tetapi setiap hari. Benar, Petrus tahu bahwa Yesus adalah Kristus. Tapi Yesus berkata, aku harus menderita dan harus disalibkan. Di hari ketiga dibangkitkan.
Murid mendengar seperti mengerti dan juga tidak mengerti, tidak ada jawaban, tidak ada tanggapan. Bahkan di sini Lukas menjelaskan murid-muridnya tidak ada yang menanggapi. Kalau saya sebagai Yesus waktu itu, Yesus berkata demikian, itu tidak mungkin. Saya akan memegang Yesus, Tuhan, ini tidak mungkin. Bukan demikiankah? Jadi kami akan sangat menderita. Kamu akan mati. Yesus, kamu bilang kamu akan bangkit. Bagaimana kamu bangkit? Hitungan ini bagaimana? Terus bagaimana dengan kami? Mungkinkah ini? Tapi di sini para murid-muridnya tidak ada reaksi seperti tidak mendengar apapun. Yesus terus berkata bagi orang lain, bagi orang banyak, yaitu setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Dan barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kalau kamu tidak memikul salibmu, kamu menderita, kamu melihat ke belakang, maka kamu tidak akan layak untuk berjalan dalam kerajaan Allah. Maka kamu di situ kamu akan kehilangan hidup rohanimu. Apa yang kamu lakukan itu cuma percuma. Kita setiap orang harus berjalan pada jalan menuju salib. Yesus terus berkata, katanya Yesus lagi, barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan kemuliaannya Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Di sini kita mudah sekali menanggapi ayat ini dengan kata malu itu karena berdosa. Kita mengira demikian. Iya, memang kita memang berdosa, tapi maksud di sini yaitu barang siapa malu karena pengajaran kebenaran dari kerajaan Allah. Lagi pula sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah, yaitu kerajaan Allah, kebenarannya, yaitu aku adalah Mesias, anak Allah. Kalau kamu merasa aku bukan, kalau kamu bilang iya, kamu harus berjalan dalam kerajaan Allah, menuju jalan kerajaan Allah. Setiap hari memikul salibmu. Iya, setiap hari dalam ada kesulitan. Iya. Kita akan menghadapi penindasan atau ditolak. Orang Kristen juga ditindas. Kita harus memikul salib kita setiap hari untuk mengikuti aku. Kalau orang tidak berani mengikuti demikian, kebenaranku yang aku ajarkan itu adalah kerajaan Allah. Kalau kamu mengira kerajaan Allah tidak demikian, maka aku juga akan malu karena kamu. Maka kamu akan kehilangan hidupmu yang abadi. Kita memiliki Kristus, keselamatan Allah.
Kita harus mengikuti Tuhan dengan demikian, dengan setiap hari mengikul salib, mengikuti Dia, mengikuti Allah. Kita terus melihat yaitu Yesus dimuliakan di atas gunung terusan tadi, membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus naik ke gunung untuk berdoa. Pada saat berdoa, Yesus berubah. Kitab Lukas menulis secara di kitab yang lain tidak ada di sini. Di sini malah Lukas yang menulis dengan jelas ada Musa dan Elia. Lukas menulis ini dia memberikan sedikit petunjuk akan pembicaraan mereka, apa yang Yesus bicarakan, perbincangkan. Di kitab lain kita tidak temukan yang ini ya, yaitu tentang berbicara tentang tujuan yang akan digenapi di Yerusalem. Yesus berdoa di atas gunung, menampakkan dirinya bersama di situ Musa dan Elia, yaitu tentang tujuan kepergiannya yang ada hubungannya dengan yang abadi. Satu kunci, setiap orang harus lepas dari kematian, yaitu dengan kematian Yesus digenapi, dan murid-muridnya harus memberitakan kerajaan Injil dan mengikutinya. Di saat yang penting ini, bagaimana dengan murid-muridnya? Mereka ngantuk. Seperti rohani murid mereka sangat berat. Karena Yesus berubah rupa, mereka tidak terlihat oleh mereka. Mereka naik ke gunung, Tuhan memberi petunjuk, tetapi mereka tidak tahu, tidak mengalami, tidak terdengar oleh mereka. Saya percaya ini adalah Yesus yang memberitahukan mereka tentang masalah apa, yaitu Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya. Di sini Petrus, pada saat mereka terbangun melihat Yesus dalam kemuliaannya, di situ terlihat Musa dan Elia. Mereka pas-pasan mengejar buntutnya bis. Pada saat mereka di situ, Petrus berkata, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Di sini karena keterbatasan waktu, di situ melihat datanglah awan yang menaungi mereka. Terdengarlah suara Bapa Surgawi, "Di sini inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Dengar ini yaitu mendengar dan mengikuti dia. Apa yang dibicarakan dengan kalian? Yaitu tentang kerajaan Allah. Kamu harus dengar. Allah Bapa berkata, Dia mengajarkan tentang kerajaan sorga, itu benar. Yesus mati untuk menggenapi kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu nyata, benar. Kalian harus dengar. Anakku, kita harus mendengar. Percaya. Kerajaan Tuhan Allah ada pada kita.
kuasa dan tenaga kerajaan Allah ada pada kita. Kita harus mendengar Yesus adalah anak Allah, anak yang dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan menggenapi segala sesuatunya. Kita masuk di ayat 37 sampai dengan 47. Kita harus tahu akan ketidaksanggupan kita. Ayat 37 sampai 50 menerangkan tentang semuanya itu. Yesus mengikuti, Yesus menerima kuasa dan tenaga kerajaan setelah setiap hari mengikuti salib, setiap hari mengikuti Tuhan. Ini adalah puncak dari mereka. Tetapi di sini apakah mereka bisa di ayat kini mengajar pada kita, walaupun kita sebagai murid-murid Tuhan kita memiliki tenaga dan kuasa kerajaan surga, tetapi kita masih ragu-ragu, kita tidak percaya, bahkan kita tidak sanggup menggunakannya. Seperti yang dikatakan, mereka tidak sanggup mengusir akan setan-setan. Di ayat 42, ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu dikatakan di ayat 40 dikatakan, aku telah meminta kepada muridnya supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Banyak sekali juga seperti kita mempunyai kuasa dan tenaga dari Tuhan, tetapi kita juga tidak dapat melakukannya. Termasuk kita juga. Kita belum sampai di situ. Kerajaan Allah lewat kita diberitakan, memang itu benar. Tetapi jaraknya masih sangat jauh. Kita tidak sempurna. Lagi pula di ayat 44 dikatakan, dengarkanlah camlah segala perkataan ini, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab arti tidak tersembunyi bagi mereka, sebab mereka tidak dapat memahami dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada mereka. Yesus ditolak. Yesus akan menghadapi penderitaan, tetapi mereka tidak memahami, mereka tidak dapat memahami dan juga tidak berani bertanya. Seperti kita tidak paham dan juga kita tidak berani untuk bertanya. Seperti sebelah pihak kita menyembunyikan. Kita memberitakan kerajaan Injil terhadap kerajaan Allah, kita juga tidak banyak yang tidak dapat kita pahami. Kita harus tahu kalau kita tidak dapat seluruhnya menguasai seluruhnya. Mereka bertanya bagaimana kerajaan Allah, bagaimana mengajar mereka. Tuhan, kamu mau pergi, kamu akan bangkit, kamu akan mati dan bangkit. Iya. Jadi di situ mereka bertanya lagi, timbul pertengkaran di antara murid mereka, siapa yang terbesar. Ada muridnya yang berkata, ada orang lain dalam namamu mengusir setan. Mereka itu tidak bersama kami. Apakah kami harus melarang mereka? Ini adalah satu pertengkaran. Saudara-saudari semua, kita mempunyai tenaga dan kuasaan kerajaan kerajaan Allah. Janganlah kita bisa mengusir setan, menyembuhkan penyakit, tetapi janganlah kita bertengkar.
masalah itu. Kita tahu kita ada yang kita tidak sanggup, dan juga kita harus merendahkan diri. Ayat 51 sampai dengan 62, jangan menolak ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Di ayat 51 dimulai, mereka orang di situ dalam perjalanan. Di ayat 37 ada orang Samaria yang menolak mereka. Di situ hampir genap waktunya Yesus terangkat dari surga. Dia pergi ke Yerusalem. Di situ bertemu dengan orang Samaria, tapi orang Samaria menolak mereka. Murid-muridnya terus meneruskan perjalanan mereka. Di sini ada Tuhan yang hidup, mempersediakan jalan bagi Tuhan bersama dengan mereka, yaitu kerajaan Allah terus berjalan. Kerajaan Allah harus digenapi. Dia harus pergi ke Yerusalem. Hampir genap waktunya. Yesus mengambil putusan untuk pergi ke Yerusalem. Sudah keputusan dari Yesus yang ditulis secara jelas dari kitab Lukas ini. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Kemudian muridnya juga pergi. Muridnya mewakili Yesus. Kita juga sebagai wakil dari Yesus, mereka pergi ke Samaria. Saya tidak tahu apa yang perasaan mereka. Yesus di situ menginginkan agar orang Samaria bisa menerima mereka, tetapi orang Samaria tidak menerima. Lalu murid-muridnya berkata, orang yang punya kuasa dan tenaga itu, muridnya berkata, apakah menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ini walaupun ada tenaga kuasa seperti ini, yaitu kita adalah adalah mempunyai kuasa dari tenaga kerajaan surga, tetapi kita dirusakkan merasa kita mempunyai tenaga dan kuasa kerajaan surga ini. Kita bisa melakukan seenak kita sendiri, menggunakan untuk kepentingan kita sendiri. Dan lagi pula di sini kita masih banyak sekali Yesus yang menyuruh kita untuk melepaskan. Karena di sini saya akan besok diteruskan karena keterbatasan waktu. Tuhan memberkati. Saudara-saudari, mari kita bangkit untuk menyembah Tuhan kita. Dia Allah yang berkuasa atas segala alam semesta ini.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih Engkau memilih kami sebagai murid-murid-Mu, sehingga kami bisa memberitakan kebenaran Injil-Mu. Tuhan, kepercayaan kami tidak cukup, iman kami tidak cukup. Engkau berkata setiap hari kami harus memikul salib kami, seperti Engkau sama mengikutimu. Setiap hari memikul salib. Tuhan, terlebih dahulu ampunilah kesalahan kami, dosa kami. Kami setiap hari untuk renungan pagi pun tidak sanggup mengerjakan. Tuhan, Engkau memberikan kami misi untuk memberitakan kerajaan Allah. Ini misi yang sangat besar sekali. Saudara semua, baik dimanapun kamu berada,
Saya mengundang kalian terlebih dahulu untuk mengaku dosa karena kita tidak tegar. Kita perlu akan ketegaran ini dan iman, baik kamu berdiri maupun duduk atau sujud. Mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, kerajaan-Mu adalah abadi, keselamatan-Mu berharga, nama-Mu berkuasa. Engkau telah memberikan tenaga dan kuasa kerajaan surga bagi kami. Engkau yang Tuhan yang mengutuskan kami. Bukalah mata kami ya Tuhan. Bawalah kami Tuhan. Engkau Allah yang duduk adalah yang bersama kami, tetapi kami tidak berdaya, kami tidak sanggup Tuhan. Kami tidak melihat akan kemuliaan kuasa, tenaga kuasa kerajaan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami tidak paham. Kami banyak yang tidak sanggup kami kerjakan. Tuhan Yesus, kami di sini masih bertengkar. Tuhan, terangilah kami. Roh Kudus, terangilah kami. Roh Kudus, mohon Engkau untuk menerangi kami. Kami perlu akan belas kasihan-Mu. Kami sangat lemah ya Tuhan. Banyak yang tidak kami mengerti. Kami banyak mendengar akan kebenaran, tetapi walaupun kami mendengar, tetapi banyak kami tidak memahami Tuhan. Kami mendengar, tetapi juga kami tidak menjalankan. Kami tidak mengikutinya Tuhan. Ampunilah segala kelemahan kami ya Tuhan. Kami tidak cukup iman. Tuhan, belas kasihanlah pada kami. Bahkan kami merasa gereja mempunyai misi yang besar, mereka bisa, tapi kami seperti menyembunyikan diri sendiri Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami ingin melihat segala kemuliaan kerajaan-Mu ya Tuhan. Mohon Engkau beri kami iman untuk mengikutimu. Kami mau setia mengikutimu dan mengikuti jalan salibmu. Kami siap untuk menghadapi segala sesuatu, walaupun kami dipermalukan. Tuhan, kami mohon juga pengampunan dari-Mu dalam mengikutimu. Kami merasa lemah, malu, bahkan kami sering berebut, bertengkar, kami terpisah. Tuhan, ampunilah kami, ampunilah aku. Saudara semua, berserulah pada Tuhan agar Tuhan membuka hatimu. Kami tidak mau cuma berdiam diri. Tuhan, kami mau melihat akan terang kemuliaan-Mu. Tuhan, berilah kami tahu akan kehadirat-Mu. Tuhan, buanglah segala kami merasa benar sendiri, kebebalan kami, ketakutan kami. Tuhan Yesus, buanglah segala ketidakpercayaan kami.
Tuhan, berilah iman kami, tambahkan iman kami untuk mengikuti-Mu Tuhan. Dan telinga kami, bukalah telinga kami agar mau mendengar. Roh Kudus datanglah daripada kami. Bukalah segala belenggu-belenggu di dalam hidup kami. Saudara semua, kita berdoa. Kita berdoa agar Roh Kudus membuka segala belenggu yang di dalam hidup kita. Tuhan Yesus, Engkau adalah Kristus, Engkau adalah Mesia. Yesus, Yesus, kami diselamatkan oleh-Mu. Kami adalah umat-Mu. Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah Tuhan Allahku. Kami punya kuasa dan tenaga, semua itu adalah pemberian dari-Mu ya Yesus. Yesus, kami percaya ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau memberitakan Injil, mengusir setan, menyembuhkan segala sakit, penyakit. Tuhan Yesus, kami ingin berpegang terus kepadamu Tuhan. Berilah kuasa ini kepada kami ya Tuhan. Mohon roh-Mu memenuhi kami Tuhan. Kami mau Tuhan, Tuhan kami mau Tuhan. Kami mau lebih lagi mengerti akan kerajaan-Mu ya Yesus. Tuhan, di dalam kebersamaan-Mu kami tidak mau berdiam diri. Setiap hari kami punya renungan pagi dari-Mu Tuhan, tetapi kami seperti pun apu pun tidak mendengarkan. Tuhan, berilah iman kepada kami, berilah kepercayaan kami yang lebih lagi untuk mengikuti-Mu ya Tuhan. Pada saat kami memandang salib-Mu, Engkau telah meminggul segala, Engkau tidak berdosa, tetapi Engkau telah menanggung segala dosa kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu yang mengikuti-Mu, mengikuti Yesus Kristus. Kiranya roh kerajaan-Mu datang di dalam hidup kami. Kami tidak mau melihat akan kekacauan di dunia ini, tetapi kami mau melihat ke langit adalah kerajaan sorga-Mu. Tuhan, berilah kami mempunyai kehidupan rohani kami, kehidupan sorgawi. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu, memuji-Mu. Bukalah roh mata rohani kami, bukalah telinga rohani kami, bukalah mata dan telinga rohani kami, agar kami dengan kami luar dan dalam adalah sepadan. Tuhan, agar kami bisa merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tidak ada satu yang tidak kami
Walaupun kami tidak meminta apapun, tetapi Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami. Tuhan, Engkau melihat kami adalah harta kesayangan bagimu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Tuhan, kami puas karena keberadaanmu, kehadiratmu ada bersama kami. Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Mengikuti jejak langkahmu. Banyak kami yang tidak mengerti. Yang Engkau tunjukkan kepada kami. Kami mohon Engkau untuk membimbing kami lebih dalam lagi, mendekatkan diri padamu. Aku mau seumur hidupku mengikutimu, menyerupaimu. Mohon Engkau menyertaiku ya Tuhan. Tuhan, berilah hidup kami berkenan padamu, seumur hidup kami mengikutimu. Tuhan, bimbinglah hidup kami. Berilah aku roh yang rendah diri, yang berkenan bagimu, seumur hidupku mengikutimu. Silakan duduk. Pejamkan mata. Mengadalah pada Tuhan, Anak Allah Yesus Kristus. Memanggil namamu, datang di hadapannya, menyebut namamu. Memberi kamu tenaga kuasa mengusir segala setan-setan dan menyembuhkan segala sakit penyakit, dan mengutuskanmu memberitakan kerajaan Allah, menyembuhkan orang sakit.
menghadapi keperluan banyak orang. Yesus berkata, berilah makan kepada mereka. Kamu berilah makan kepada mereka. Yesus bertanya kepadamu, siapakah aku? Kamu jawab, engkau adalah Mesias anak Allah. Mesias anak Allah. Yesus berkata kepadamu, kamu harus mengikuti aku setiap hari, pikulah salibmu setiap hari, mengikuti aku. Kalau engkau merasa malu karena aku, maka pada saat aku datang kelak, maka aku pun akan merasa malu karena kamu. Yesus membawamu naik ke gunung. Di dalam doanya, kamu tertidur. Tampaklah Musa dan Elia berbicara tentang tujuan kepergiannya, yaitu tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Kamu dan aku juga tertidur bersama temanmu. Pada saat kamu terbangun, terlihat awan yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah datang meliputimu. Tuhan berkata kepadamu, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Turun dari gunung. Kamu mengusir setan-setan, tapi orang lain juga banyak bekerja. Ada orang yang lain berkata, aku minta kepadamu untuk mengusir roh, tetapi kamu tidak dapat. Yesus berkata kepadamu, kamu harus mendengar, karena anak manusia akan diserahkan. Kamu tidak memahami apa arti dari perkataan itu. Bahkan kamu pun tidak berani bertanya. Di lain pihak, kamu dengan muridmu bertengkar siapa yang menjadi terbesar. Kamu melihat orang lain mengusir setan, kamu tidak suka. Karena mereka tidak bersamamu. Kamu pergi memberitakan kerajaan surga. Orang Samaria tidak menerimamu. Kamu menyuruh api turun dari langit dan membinasakan mereka. Tetapi anak manusia, Yesus berkata kepadamu, Anak manusia datang bukan untuk membinasakan, tetapi memberikan hidup.
Kamu banyak sekali keterbatasan. Mengikuti Yesus Tuhan banyak sekali syarat. Harus yang enak, harus diterima. Lagi pula kamu merasa karena tanggung jawab pada keluarga. Tetapi saat ini adalah turunnya kerajaan surga. Yesus berkata kepadamu, kerajaan Allah turun sekarang. Saatnya turun, tetapi Yesus berkata kepadamu, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kita sebagai muridnya Tuhan, kita punya tenaga dan kuasa kerajaan sorgawi, tetapi kita mempunyai kelemahan sebagai manusia. Tuhan melihat kelemahanmu. Tuhan masih mau memakaimu, menjagamu di dalam kelemahan. Kesusahan, kesulitan, peperangan, terjatuh dan dibangunkan. Terjatuh. Yes, Tuhan terus untuk menjagamu. Bangkitlah. Bangkitlah, majulah terus. Orang lain tidak menerima kita. Orang lain tidak menyertai kita. Tidak apa-apa. Banyak sekali segala sesuatu yang tidak bisa kita serahkan. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Lihatlah Yesus. Kita bisa melepaskan. Mengikuti Yesus tanpa syarat. Kiranya mau kata-kata Yesus dan firman-Nya Allah masuk di dalammu, menjamamu, beri kekuatan padamu agar kamu berjalan dalam kerajaan Allah, tidak menoleh ke belakang. Mengikuti Yesus, terus maju ke depan. Tuhan menyertaimu, memberkatimu. Apa yang kamu dapat, apa pengorbananmu berlipat ganda. Mohon Tuhan memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita doa pagi sampai di sini.